Kemudian kita lanjutkan. Walladzi yubtirus walladzi yabturu bihi shaimu asyratu asya ma wasala amdan ilal jawfi awir ra'si wal huknati bi ahadis sabilaini wal qai'i amdan wal wat'i amdan fil farji wal inzali an mubasyaratin wal khaidi wan nifasi wal jununi war riddati. Yang dapat membatalkan puasa ada 10 macam. 10 macam. Satu terkena bagi kita batal. Salah satunya mengenai kita batal puasanya. Puasa ini beda dengan sholat. Berencana membatalkan puasa tapi belum melakukan pembatalan tersebut, tidak batal puasanya. Seperti gini, berencana mau makan tapi tidak makan, maka nggak batal puasanya. Beda dengan sholat, berencana membatalkan sholat sudah batal. Seperti kita dalam sholat gini, nanti kalau ada orang manggil saya akan batalkan sholat saya, itu sudah batal. Atau ada orang memanggil kita, batalkan jangan, batalkan jangan. Kalau sholat sudah batal. Hati ragu-ragu seperti itu. Ada orang berulang-ulang assalamualaikum, assalamualaikum, hati ragu, batalkan jangan, batalkan jangan. Walaupun tidak dibatalkan, sudah batal sholat. Tapi kalau puasa, batalkan jangan, batal jangan, selagi dia belum melakukan pembatalan baik makan atau minum, maka tidak batal puasa. Itu bedanya sholat dengan puasa. Nah, ini yang membatalkan puasa ada 10. Yang pertama, segala sesuatu yang masuk ke dalam lubang badan, baik ke hidung, ke mata, ke telinga, ke lubang bawah, lubang kemaluan, ihlil namanya. Lubang kencing itu namanya ihlil. Lubang kencing namanya ihlil. Itu tetap batal. Atau pokoknya yang namanya lubang, itu batal. Masuk benda, ain atau benda, itu membatalkan puasa. Baik bentuknya cair atau padat. Ya, debu. Kita sedang puasa sengaja buka mulutnya gitu supaya masuk debu, batal puasanya. Pokoknya masuk ya. Kurang ngupil enggak, selagi enggak masuk ke batas ini. Iya. Iya. Pokoknya yang disebut dalam itu sesuatu yang tidak terlihat, itu dalam. Kalau masih kelihatan itu hukum luar. Begitu telinga, kalau hukum luar kita korek tidak batal. Tapi kalau sesuatu masuk ke lubang telinga, ukurannya tidak terlihat, itu dalam, batal puasa kita. Kalau batal bagaimana? Apa langsung makan saja? Tidak. Orang yang batal puasanya nggak boleh makan, nggak boleh minum, wajib menahan diri. Tapi nanti setelah Ramadan wajib diqodho puasanya. Lalu apa ada pahalanya dia menahan diri? Ada. Makanya wanita yang suci haidnya di tengah hari, atau orang yang sampai dalam perjalanannya di tengah hari, mereka sunnah menahan diri. Ada sunnah menahan diri, ada wajib menahan diri. Yang wajib menahan diri bagi mereka yang tidak niat di malam hari. Karena niat puasa di malam hari wajib hukumnya. Mazhab Syafi'i mengatakan wajib tiap malam niat puasa. Berbeda dengan mazhab Maliki. Niat puasa itu wajibnya cukup di malam pertama. Malam selanjutnya tidak niat nggak apa-apa. Maka kita boleh, khawatir ada satu hari yang tidak niat, kita niat mengikuti mazhab Maliki. Nawaitu shauma syahri kullihi fardhon lillahi ta'ala. Sengaja aku puasa Ramadan sepanjang bulan. Taklid kepada Imam Malik, fardu karena Allah. Kalau satu hari kita tidak niat, maka itu sudah dihitung niat. Harus taklid kepada Imam Malik. Lalu apa perbedaannya antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki? Kalau Imam Syafi'i mengatakan karena pembatalan puasa itu adalah makan dan minum, maka apabila puasa sudah batal, berarti puasa hari itu selesai.
Sebagaimana pembatalan sholat adalah assalamualaikum. Kalau sholat sudah mengucapkan assalamualaikum, berarti sholat sudah selesai. Maka ketika kita mau sholat berikutnya, ya harus takbiratul ihram lagi. Bukan berarti mazhab Maliki tadi mengatakan satu paket. Yang namanya Ramadan ya satu paket, harus sebulan penuh. Ini alasan Imam Malik mengapa cukup 1 hari. Tapi Imam Syafi'i mengatakan Ramadan itu benar 1 bulan, tapi niatnya harus tiap hari. Karena ada pemisah yang memisahkan antara puasa hari ini dengan puasa hari besok, yaitu dengan melakukan makan dan minum. Ada pemisahnya, sebagaimana sholat, datangnya sholat pertama dengan sholat kedua dengan salam. Ketika dia mau sholat berikutnya, ya takbir lagi, karena sholat yang pertama sudah selesai. Begitu alasan Imam Syafi'i kenapa harus niat tiap malam. Itu alasannya, ya, alasannya. Dan wajib niatnya di malam hari. Lain halnya dengan puasa sunnah. Puasa sunnah cukup niatnya selagi belum gelincir matahari dan selagi belum makan apa-apa atau melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Walaupun tidak sahur, tiba-tiba dia jam 11 niat puasa hari Senin, niat puasa hari Kamis, atau niat puasa yang lainnya. Kalau puasa sunnah sah, ya. Tapi kalau puasa kifarat, puasa nazar, puasa Ramadan, wajib iqa'un niat, mendatukan niat di malam hari. Dari mulai terbenam matahari sampai masuknya fajar sodik, masuknya waktu subuh, itu niat. Apa harus suci? Tidak. Bagaimana setelah niat atau dalam keadaan niat dia punya hadas besar? Sah niatnya? Sah. Niat itu adanya di dalam hati, bukan diucapkan. Jadi seseorang yang mengucapkan niat, mengucapkan lafaz niat, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan, ya, tapi hatinya tidak niat, maka belum dikatakan niat. Maka orang yang tidak niat puasa di malam Ramadan, dia enggak menjatuhkan niat di dalam hati. Niat itu baik niat sholat, niat mandi, di dalam hati. Mengucapkan dengan lisan itu sunnah untuk membantu hati bisa niat. Maka orang yang tidak niat di bulan Ramadan, dia wajib imsak, bukan sunnah imsak. Wajib imsak, wajib menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, makan, minum dan yang lainnya. Wajib. Bagaimana? Karena dia terlanjur tidak niat, akhirnya dia makan. Dosa makannya. Lalu apa ada pahalanya? Ada, dia diganjar mendapatkan pahala dari imsaknya tadi. Wajib nahan diri sampai terbenam matahari, tapi tidak dihitung puasa. Kenapa? Tidak niat. Pahalanya dapat nanti setelah Ramadan, wajib diqadha sebanyak hari yang dia tinggalkan. Lalu bagaimana orang yang musafir, yang melakukan perjalanan? Bagi orang yang musafir, perjalanan yang mubah, yang boleh, bukan perjalanan haram, mereka utamanya berpuasa kalau kuat. Kalau tidak, boleh berbuka. Boleh berbuka. Tiba-tiba mereka sampai di tempat tinggalnya tengah hari. Ini tidak wajib imsak, tapi sunnah imsak. Tidak wajib menahan diri dari pembatalan, tapi sunnah menahan diri. Sunnah setelah dia sampai ke rumah, jangan makan, jangan minum. Ada pahalanya? Ada sunnahnya. Sebagaimana wanita yang suci di tengah-tengah hari, di siang hari, tengah hari, suci dari haidnya walaupun dia belum mandi, maka sunnah imsak, sunnah menahan diri dari segala pembatalan puasa. Sunnah. Dapat pahala? Dapat. Bagaimana kalau dia dia makan minum? Boleh, karena tadi ada alasan tadi. Beda dengan yang niat, yang tidak niat, mereka wajib imsaknya. Wajib imsak. Wajib imsak. Nah, bagi musafir boleh tidak puasa, tapi wajib mengqadha sebanyak hari yang ditinggalkan. Sama seperti wanita yang tidak puasa karena menyusui.